Oke, sebelumnya kan saya bikin gimana sih caranya kita bisa baca buku PDF yang kita punya ke Kindle yang lebih enak. Baca PDF udah bisa, tapi nggak enak. Nah, sekarang saya mau nunjukin gimana caranya convert ke Mobi. Sebenarnya cara pertama yang saya lakukan adalah convert ke Mobi ini dulu kalau dapat file PDF. Tapi kalau ini kadang-kadang tidak berhasil. Kadang-kadang filenya tuh terlalu besar gitu sehingga dia tidak bisa terkonvert, atau bentuknya setiap halaman itu foto sebetulnya. Nah, ini juga sulit. Kalau misalnya dia tidak berhasil pakai ini, baru kemudian saya pakai yang kemarin yang kita rubah, cuma itunya aja sih, cuma apa ya, dia tetap PDF cuma jadi reflow. Kalau yang ini kita rubah menjadi Mobi. Kita masuk dulu nih di website ini nih. Oke, nanti saya taruh di bawah gitu. Oke, pertama kita masuk dulu ke website ini. Kemudian kalau sudah, kita cari dulu, kita klik yang ebook converter. Sebetulnya ini convert di Calibre juga bisa gitu, cuma biasanya seringnya gagal. Makanya saya lebih percaya kalau convertnya di sini. Oke, kita cari dulu ke yang ini. Kemudian kita pilih filenya Mobi karena mau masukinnya ke Kindle. Oke, sekarang kita masuk ke halaman yang ini. Nah, ini adalah convert yang online. Jadi pastikan kita tetap online selama convert, karena selama prosesnya ini kadang-kadang agak lama. Oke, tinggal kita masukkan bukunya seperti biasa. Saya masukinnya ke ini ya, ke desktop biar gampang apa yang mau saya rubah-rubah gitu. Kemudian kita masukkan seperti biasa gitu. Nah, sambil nunggu filenya diupload, kita tulis dulu judulnya apa. Sini, ini Field of Blood karya Karen Armstrong. Kemudian kita cari e-reader kita apa. Saya pakai Paperwhite 3, maka Paperwhite yang dipilih. Nah, karena udah 100%, tinggal kita convert. Nah, ini convertnya juga cukup lama. Tergantung bukunya gitu. Jadi di sini sih tulisannya dia lebih memprioritaskan pada hasilnya lebih bagus gitu. Makanya lama itu sih. Ya udah, kita tunggu aja. Nah, seperti sebelumnya saya bilang bahwa ini kadang tidak berhasil. Jadi bukan tidak berhasil, tidak terkonvert bisa, tapi dibacanya nggak enak karena dia awal bentuk filenya itu PDF, tapi dia bukan tulisan tapi foto. Kadang foto dari sebuah buku ditaruh aja gitu di ditaruh di Word, kemudian dijadikan PDF. Nah, itu nanti akan sulit. Oke, kalau udah selesai tinggal kita download. Biasanya dia akan muncul sendiri, kemudian kita download. Nah, kalau udah selesai tinggal kita pindahkan filenya ke desktop. Tapi itu terserah Anda, kalau saya begitu. Baru kemudian kita masukkan ke Calibre. Kita masukkan saja. Oke, sudah ada. Nah, selanjutnya saya akan masukin dua-duanya ya. Jadi baik itu yang PDF yang dari aslinya filenya itu waktu saya beli ternyata hanya bisa diambil PDF-nya aja, saya masukkan ke sini. Kemudian sama hasil dari Mobi yang sudah saya convert, dua-duanya akan saya masukkan ke Kindle. Nanti kita lihat hasilnya bedanya seperti apa. Di sini saya akan menunjukkan gimana sih bedanya dua file yang kita masukin, yaitu pertama PDF yang nggak dirubah macam-macam, nggak kita proses. Kemudian yang kedua adalah bentuknya Mobi. Nah, ini yang saya duluan perlihatkan adalah yang hasilnya kita convert ke Mobi. Di sini kita benar-benar bisa baca dengan enak ya. Dan ini semua fungsinya juga bisa dilakukan. Kenapa kalau saya balik layar itu gelap dulu. Jadi saya setting Kindle saya itu setiap kali balik layar itu refresh.
Jadi kalau Kindle bisa dilakukan itu, bisa disetting balik layar tidak refresh, atau refresh. Kalau refresh enaknya kita jadi lebih tebal aja gitu tulisannya menurut saya gitu. Nah di sini kita bisa untuk langsung ke halaman keberapa gitu. Jadi ini kan di buku itu ada daftar isi. Biasanya kalau pakai Mobi itu daftar isinya bisa diklik. Kita mau langsung lompat nih ke bab yang mana gitu. Nah itu bisa seperti itu. Kalau dia settingnya tidak refresh, dia tidak gelap dulu, langsung balik aja. Nah di sini juga bisa kita cari, misalnya kayak di sini pertama kali ini adalah dictionary, kemudian Wikipedia. Kita langsung bisa browsing, misalnya kita cari tentang nama orang di sini atau satu kata gitu. Kita juga bisa nulis note di sini. Misal saya di sini nulis note. Disimpan misalnya. Nah di sini kata itu udah ada, dan kalau misalnya kita buka juga bisa, misalnya di buku ini note yang udah kita tulis apa aja nih. Kan kadang-kadang kita pengen menulis note tertentu, misalnya ada yang menarik di bab ini, terus kemudian kita tulis di situ, atau kita bisa highlight juga. Nanti dia bisa cari di buku ini highlightnya di mana aja, dan kita langsung bisa ke halaman itu gitu. Jadi nggak perlu lagi kalau buku fisik kita tempelin kertas lah atau apa, nggak perlu gitu. Sekarang mau kita lihat yang bentuk PDF-nya. Nah, yang bentuk PDF seperti ini, dia tidak bisa dirubah apapun, bentuk huruf, dia besar huruf tidak bisa dirubah. Ya udah seperti itu, kita harus menerima bahwa ya udah PDF-nya memang seperti itu. Kalau tulisannya dia bisa kebaca sama kita bisa baca, alhamdulillah. Kalau enggak ya paling hanya bisa dibesar-besarkan aja gitu gambarnya, karena bentuk PDF itu di sininya kayak gambar, kayak kita membesarkan gambar, dan itu repot dan itu bikin suka gergetan, apalagi kalau lagi asik-asik baca kita mesti ini. Nah kembali lagi ke yang bentuknya Mobi yang tadi kita rubah, kita bisa untuk, nah di bawah ini ada, kita bisa klik ini page berapa, lebih dekat ya, ini page berapa, atau kita mau rubah ini berarti chapter ini berapa menit lagi nih, melihat dari kecepatan kita baca gitu. Jadi si Kindle ini dia merekam gitu kecepatan kita baca itu seberapa lama gitu. Tapi kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Di sini juga kita bisa ini setting ya, jadi bisa ada cahayanya atau tidak ada cahayanya. Jadi kalau lebih enak sih tidak ada cahayanya sebetulnya. Yang namanya e-reader, perbedaannya dengan tablet kan tidak ada cahayanya. Tapi kadang kita butuh, misalnya kita lagi, kalau saya sering karena pekerjaan saya guru SD, saya suka mengantar anak-anak camping 2 hari 3 hari gitu. Namanya camping kan di tenda, nggak ada cahaya. Nah biasanya saya kalau malam-malam sambil jagain anak ya baca buku dengan ada cahayanya. Nah ini kita bisa naruh jam di atas. Jadi kadang-kadang kita kalau baca suka lupa waktu. Nah akhirnya kita pakai jam itu sehingga kita tahu, wah udah jam segini nih gitu. Oke, itu perbedaannya ya untuk